Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B di kelas pemeriksaan akuntansi kelas C akan mempresentasikan review materi dari bab 4 sampai dengan bab 6 di pemeriksaan akuntansi juga. Nah, di bab 4 kita akan membahas tentang tujuan dan tanggung jawab audit, lalu di bab 5 tentang risiko audit, dan bab 6 tentang risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, sebelum memulai ke pembahasan, izinkan saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, saya Gian Sapuspita dengan NW Mahir 125 akan membahas tentang bab 5, yaitu risiko audit, tentang hubungan risiko materialistis dan audit, dan juga strategi awal audit. Nah, lalu ada Lela Ismawati dengan NW Mahir 027. Beliau akan mempresentasikan bab 4 tujuan dan tanggung jawab audit, tentang tujuan pelaksanaan audit dan tanggung jawab manajemen auditor, prinsip dasar etika profesi dan asesmen manajemen. Halo adik dan mahasiswi dengan NW Mahir 022 akan membahas tentang bab yang sama dengan saya, yaitu risiko audit dan tentang pengertian risiko audit, jenis risiko, hubungan antar unsur risiko. Lalu di bab 6, yaitu risiko kecurangan dalam laporan keuangan, akan dijelaskan oleh dua orang juga, yaitu Risiko latar Padri bab 6 yaitu jenis kecurangan, triangle fraud, penilaian risiko kecurangan, dan kuala persen dalam meraih risiko kecurangan. Blend terakhir ada T. Octavia Putri dan NW Mahir 07 akan menjelaskan tentang bab 6 juga, yaitu tanggung jawab manajemen pemahaman risiko pengakuan, keseluruhan risiko kecurangan daerah, area risiko kecurangan, dan pendokumentasian penilaian indikasi kecurangan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan audit ini adalah untuk memberikan opini auditor kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan ini telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Selain itu, opini auditor meningkatkan tingkat keyakinan yang dapat diberikan oleh pengguna yang dituju terhadap laporan keuangan. Fokus utama dari kegiatan audit sendiri adalah untuk menekankan penerbitan opini atas laporan keuangan. Biasanya untuk perusahaan publik yang lebih besar, auditor itu menerbitkan laporan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan mengumpulkan bukti untuk mencapai kesimpulan tentang apakah laporan keuangan ini telah dinyatakan secara wajar dan untuk menentukan efektivitas pengendalian internal. Misalnya, jika auditor yakin bahwa laporan keuangan ini tidak disajikan secara wajar atau tidak dapat mencapai kesimpulan karena bukti yang tidak mencukupi, auditor bertanggung jawab untuk memberitahu pengguna melalui laporan auditor. Selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab manajemen, yang dimana di sini manajemen itu bertanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menjaga pengendalian internal yang memadai, dan membuat pernyataan yang wajar dalam laporan keuangan yang berada di tangan manajemen. Karena manajemen ini kan menjalani setiap hari, otomatis manajemen perusahaan itu mengetahui lebih banyak tentang transaksi perusahaan dan aset, kewajiban, serta ekuitas terkait daripada auditor. Biasanya tanggung jawab manajemen atas integrasi dan kewajaran pernyataan atau aksesi dalam laporan keuangan itu disertai dengan hak istimewa untuk menentukan penyajian atau pengungkapan mana yang dianggap perlu. Jika manajemen ini bersikeras pada pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor tidak dapat diterima, auditor dapat mengeluarkan opini yang tidak menguntungkan atau dengan pengecualian serta menarik diri dari penugasan. Berikutnya yaitu mengenai tanggung jawab auditor, di mana tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan itu adalah untuk yang pertama, memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan itu secara keseluruhan bebas dari salah satu material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sesuai dengan standar audit. Nah, di sini auditor itu bertanggung jawab atas keyakinan yang wajar namun tidak mutlak.
seperti yang pertama, misalnya sebagian besar bukti audit dihasilkan dari pengujian sampel dari suatu populasi seperti piutang usaha atau inventaris. Kemudian yang kedua ada penyajian akuntansi mengandung estimasi yang kompleks yang secara inheren melibatkan ketidakpastian dan dapat dipengaruhi oleh peristiwa masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu laporan keuangan ini disusun secara curang sehingga seringkali sangat sulit jika tidak mustahil untuk dideteksi oleh auditor, terutama bila ada kolusi di antara manajemen. Penilaian profesional yang dimana di sini itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada identifikasi dan definisikan masalah, yang dimana ini tuh merupakan titik awal untuk penilaian profesional yang efektif. Dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dengan menganalisis situasi dan potensi dampaknya terhadap audit secara cermat. Kegagalan mengidentifikasi masalah yang tepat seringkali mengarah pada analisis yang salah dan penilaian yang tidak tepat. Dan yang kedua ada kumpulkan fakta dan informasi serta identifikasi literatur yang relevan. Dengan masalah yang telah diidentifikasi, auditornya itu berusaha memahami fakta dan informasi yang tersedia terkait masalah tersebut, dan mana ini memungkinkan termasuk memperoleh fakta dan informasi tentang masukan dan asumsi utama untuk transaksi, peristiwa, atau situasi melalui diskusi dengan personal klien yang memiliki pengetahuan tentang situasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada melakukan analisis dan identifikasi alternatif potensial. Biasanya ini elemen ini tuh merupakan proses penilaian profesional yang melibatkan analisis masalah berdasarkan fakta dan informasi yang dikumpulkan dan literatur otoritatif yang relevan yang diidentifikasi, yang dimana sebagian besar dari analisis tersebut auditor itu mempertimbangkan sejumlah faktor seperti apakah ia memiliki bentuk dan substansi transaksi atau peristiwa, apakah literatur otoritatif yang relevan telah diterapkan secara konsisten oleh klien pada situasi yang serupa, apakah auditor telah mampu menguatkan fakta dan asumsi yang penting untuk analisis, dan apakah auditor itu telah mengidentifikasi adanya perbedaan atau ketidakkonsistenan dalam fakta dan informasi yang diperoleh. Kemudian ada ambil keputusan, yang dimana setelah analisis fakta dan informasi ini selesai, auditor itu menerapkan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Analisis dapat mengidentifikasi hanya satu respon yang tepat terhadap masalah tersebut, atau dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa respon yang dapat diambil secara wajar dalam keadaan tersebut, yang mengharuskan auditor ini itu untuk mengidentifikasi alternatif mana yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir ada kaji dan lengkapi dokumentasi serta alasan kesimpulan. Ketika auditor ini mengartikulasikan dalam bentuk tertulis alasan pertimbangannya, auditor itu mungkin menemukan bahwa alasan tersebut tampak salah atau tidak lengkap dan karenanya tidak meyakinkan. Hal ini itu harus mengarahkan auditor untuk mengevaluasi semua aspek-aspek analisis dan proses pertimbangan mana yang mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu penilaian manajemen. Pernyataan manajemen itu adalah pernyataan tersirat atau tersurat yang dibuat oleh manajemen tentang golongan transaksi dan akun serta pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Pernyataan manajemen terkait langsung dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan karena merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Dan di sini ada standar audit PCAOB yang mencatat bahwa manajemen itu secara implisit atau eksplisit membuat pernyataan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berbagai elemen laporan keuangan dan pengungkapan terkait. Yang dimana di sini PCAOB itu menjelaskan 5 kategori pernyataan manajemen. Yang pertama yaitu mengenai keberadaan atau kejadian, yang dimana aset atau kewajiban perusahaan publik ada pada tanggal tertentu dan transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tersebut. Dan yang kedua ada kelengkapan, di mana semua transaksi dan akun yang
harus disajikan dalam laporan keuangan itu disertakan. Ada penilaian atau alokasi, komponen aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban ini telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang sesuai. Lalu ada hak dan kewajiban, di mana perusahaan publik ini memegang atau mengendalikan hak atas aset, dan liabilitas adalah kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Dan yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan, di mana komponen laporan keuangan itu diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang risiko audit. Risiko audit dan jenis-jenis risiko. Nah, salah satu dari risiko yang dapat muncul dalam proses audit ini merupakan risiko salah saji material, di mana risiko salah saji material adalah risiko bahwa suatu laporan keuangan mengandung salah saji material karena adanya penipuan atau fraud atau kesalahan sebelum proses audit. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan kesalahan pemberian opini dari auditor atas kewajaran laporan keuangan. Risiko salah saji material merupakan fungsi kerentanan laporan keuangan secara keseluruhan atau akun individual terhadap salah saji, termasuk risiko bahwa pengendalian klien mungkin tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan saji. Contohnya itu di sini ada dua kondisi, yaitu laporan keuangan secara keseluruhan dan juga akun individual. Nah, untuk laporan salah saji atas laporan keuangan keseluruhan ini bisa dicontohkan dengan suatu perusahaan melakukan salah saji atau melakukan kesalahan pencatatan pada akun pendapatan, di mana perusahaan tersebut mengakui pendapatan sebelum jasa atau barang tersebut diserahkan oleh pihak yang bersangkutan. Nah, hal ini itu dapat menimbulkan kesalahan saji, yang pertama pada akun pendapatan, yang kedua pada akun piutang usaha atau piutang penjualan, lalu yang ketiga ada akun kas, lalu yang keempat ada apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang maupun manufaktur, itu ada berpengaruh pada harga pokok penjualan dan juga persediaan. Nah, kalau misalkan seperti ini kondisinya merupakan kesalahan saji yang cukup berpengaruh atau yang sangat berpengaruh yang nantinya akan mempengaruhi opini auditor. Lalu selanjutnya pada akun individual, itu contohnya itu misalkan pada kesalahan pencatatan beban penyusutan. Apabila terdapat kesalahan pencatatan dalam beban penyusutan peralatan, akun yang berpengaruh hanya beban penyusutan peralatan dan juga peralatan, sehingga hal ini mungkin dinilai tidak material oleh suatu perusahaan atau dari penilaian auditor itu sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan antar unsur risiko. Yang pertama yaitu ada risiko deteksi terencana, di mana risiko deteksi terencana adalah risiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal mendeteksi kesalahan penyajian yang melebihi materialitas kinerja. Nah, contohnya itu apabila seorang auditor itu merencanakan untuk prosedur dalam pemeriksaan atau menguji kewajaran saldo kas pada suatu perusahaan. Nah, auditor memutuskan untuk menggunakan prosedur sampling dengan mencocokkan antara saldo kas yang ada pada laporan keuangan dengan bukti transaksi yang mendukung. Nah, namun karena hanya sebagian kecil dari transaksi yang diuji, maka ada risiko bahwa jika kesalahan material dalam transaksi yang tidak dipilih, auditor tidak akan dapat mendeteksinya. Nah, jika kesalahan tersebut cukup besar, maka risiko deteksi terencana ini akan terjadi. Lalu selanjutnya yaitu ada risiko inherent. Risiko inherent atau risiko bawaan adalah risiko yang mengatur penilaian auditor atas kerentanan suatu pernyataan terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal terkait. Di sini contohnya yaitu apabila suatu perusahaan teknologi kan dia kan punya aset tidak berwujud. Nah,
hal ini tuh rentan sekali terhadap kesalahan kesalahan dalam pencatatan aset tidak berwujudnya. Nah, selanjutnya yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko yang mengukur penilaian auditor atas risiko salah saji material. Jadi ini dicontohkan misalkan dalam suatu perusahaan dalam tugas menandatangani cek atas pengeluaran uang itu harus ditandatangani oleh 2 orang yang berbeda. Namun auditor menemukan bahwa cek tersebut ditandatangani oleh yang sama. Nah, itu merupakan temuan auditor atas risiko dari pengendalian internal suatu perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, risiko audit yang dapat diterima. Risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran seberapa besar keinginan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin salah saji secara material setelah audit selesai dan opini tanpa modifikasi telah dikeluarkan. Hal ini bisa dicontohkan dengan auditor itu menetapkan berapa persentase dari kesalahan saji yang dapat diterima tanpa sebelum adanya modifikasi. Jadi biasanya ini dalam bentuk persentase yang sudah ditentukan oleh auditor. Apakah seberapa besar atau seberapa banyak mereka dapat menerima kesalahan saji material. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan risiko dengan bukti audit. Nah, di sini ada 5 situasi yang bisa kita gambarkan. Yang pertama situasinya yaitu AAR atau acceptable audit risk itu high, lalu di inherent risk itu low, control risk-nya low juga. Jadi menghasilkan plan detection risk-nya high, amount of evidence required itu low. Nah, seperti situasi 2, 3, 4, 5 bisa dilihat AAR-nya low. Jikalau AAR-nya low, inherent risk-nya low, control risk-nya low, nah jadi hasilnya plan detection risk-nya medium, amount-nya medium juga. Seperti itu. Lalu di suatu situasi 3, 4, 5 juga digambarkan seperti itu. Nah, di sini hubungan antara materialitas dan risiko. Jika materialitas tinggi, maka semakin rendah tingkat risikonya. Tetapi jika materialitasnya rendah, auditor harus melakukan lebih banyak prosedur audit untuk mendeteksi salah saji. Semakin tinggi risiko audit, maka banyak bukti audit yang diperlukan untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Lalu semakin rendah risiko audit, semakin sedikit bukti yang mungkin diperlukan, namun harus cukup mendukung opini auditor. Nah, berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua ada jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga ada jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama ada menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua menambah jumlah audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Lalu yang terakhir ada menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Selanjutnya ada strategi awal audit. Dalam mengembangkan strategi awal audit itu mesti ada asersi-asersi, dan auditor itu harus merumuskan dari 4 komponen. Jadi yang pertama penetapan tingkat risiko pengendalian direncanakan, kedua luasnya pemahaman atas struktur pengendalian internal yang harus dicapai, ketiga pengujian pengendalian yang akan dilakukan dalam penetapan risiko pengendalian, dan keempat ada tingkat pengujian substansif direncanakan yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang sesuai. Nah, apabila penetapan tingkat risiko pengendalian direncanakan tinggi, berarti auditor itu menganggap bahwa struktur pengendalian interklien adalah sangat efektif dan dapat harus menguji kebenaran dari tanggapan tersebut. Sehingga itu auditor itu lebih banyak melakukan pengujian pengendalian. Dan apabila penetapan tingkat risiko pengendalian itu rendah, berarti auditor menganggap bahwa struktur pengendalian internal klien itu kurang efektif dan kemungkinan terjadi salah saji yang tinggi. Oleh karena itu, pengujian substansi itu sangat penting bagi auditor untuk menguji apakah salah saji itu terdeteksi atau tidak terdeteksi oleh pengendalian interklien. Terakhir, kita akan membahas tentang risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan.
Saya Rizky Lalotul Qadriyah dengan NPM akhir 045 di sini akan kembali mereview untuk bab 6 terkait resiko kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, yang pertama ada jenis-jenis kecurangan atau fraud. Jadi, fraud dalam auditing itu mengacu pada sebuah tindakan curang yang disengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan. Nah, fraud itu diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada fraudulent financial reporting atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, ini itu dilakukan oleh sebuah manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Kalau kita menarik contoh itu seperti mengakui pendapatan sebelum waktunya atau secara fiktif, kemudian menyembunyikan kewajiban atau beban, dan juga bisa memalsukan nilai aset. Kemudian yang kedua ada misappropriation of asset atau penyalahgunaan aset perusahaan. Jadi biasanya dilakukan oleh seorang karyawan atau manajemen dengan mengambil aset perusahaan secara ilegal. Nah, kalau kita menarik contoh di jenis yang kedua ini itu seperti pencurian uang tunai atau aset fisik, kemudian penagihan fiktif kepada perusahaan, dan juga memanipulasi pengeluaran dan reimbursement palsu. Nah, kita lanjut kepada triangle fraud. Jadi fraud itu biasanya terjadi jika 3 elemen dalam triangle fraud itu terpenuhi. Yang pertama ada insentif atau pressure. Jadi ini tuh adalah sebuah dorongan atau tekanan yang memungkinkan karyawan atau manajemen itu mengalami tekanan finansial atau target kinerja yang tinggi sehingga menyebabkan adanya keinginan untuk melakukan fraud. Yang kedua ada opportunities atau kesempatan. Jadi sistem pengendalian internal yang lemah atau kurangnya pengawasan itu memungkinkan seseorang melakukan fraud tanpa terdeteksi karena adanya kesempatan ini. Kemudian yang ketiga ada rationalization atau pembenaran diri. Jadi pelaku fraud itu membenarkan tindakan mereka, misalnya dengan berpikir bahwa mereka ini meminjam dana dan akan mengembalikannya nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian penilaian resiko kecurangan. Jadi, seorang auditor itu bertanggung jawab untuk menilai resiko fraud dalam laporan keuangan. Itu dengan melakukan yang pertama, diskusi dengan tim audit untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi. Kemudian menggunakan pendekatan skeptisisme profesional. Nah, ini itu untuk mempertanyakan informasi yang diberikan oleh sebuah manajemen. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis faktor resiko yang berpotensi menyebabkan adanya kecurangan ini. Kemudian yang keempat, menggunakan data analitik untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa. Dan yang terakhir, memeriksa keakuratan laporan keuangan dengan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak ketiga. Nah, selanjutnya terkait dengan tata kelola perusahaan dalam mengurangi resiko kecurangan. Jadi, tata kelola perusahaan atau corporate governance itu memiliki peran penting dalam mencegah dan juga mendeteksi fraud. Kemudian faktor-faktor yang dapat membantu mengurangi resiko fraud itu meliputi yang pertama ada budaya etika dan kepemimpinan yang kuat atau tone at the top. Kemudian yang kedua ada sistem pengendalian internal yang kuat. Kemudian yang ketiga pengawasan oleh komite audit, dan juga yang keempat ada kebijakan whistleblower. Yang terakhir ada evaluasi resiko secara berkala. Nah, auditor itu mempunyai tanggung jawab ketika muncul rasa curiga ketika proses audit itu dia merasa adanya indikasi sebuah kecurangan. Jadi selama proses audit, auditor itu secara berkelanjutan akan menilai adanya potensi sebuah kecurangan. Ketika dia ini merasa bahwa ini nggak beres, maka dia ini akan melakukan evaluasi semua adanya salah saji pada laporan keuangan, dan apabila dicurigai adanya indikasi sebuah kecurangan atau penipuan, maka auditor ini akan dengan sesegera mungkin untuk mengumpulkan informasi-informasi tambahan. Nah, biasanya hal yang pertama kali dilakukan oleh seorang auditor ketika dia ini menemukan indikasi kecurangan adalah bertanya kepada atau mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang respon auditor terhadap resiko kecurangan. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait tentang tanggung jawab auditor ketika dia itu
merasa curiga adanya indeteksi kecurangan gitu. Nah, ini kita akan membahas lebih jelas terkait tentang responnya auditor ketika dia itu menemukan risiko kecurangan. Nah, responnya itu ada 4, yaitu yang pertama itu ada tanggapan keseluruhan terhadap risiko penipuan. Nah, auditor itu ketika dia tuh menemukan adanya indikasi kecurangan, hal yang pertama yang dilakukan itu adalah membahas resiko penipuan itu kepada seorang manajemen. Nah, untuk memahami sudut pandang dari manajemen terkait tentang resiko yang sudah ditemukan, resiko kecurangan yang sudah ditemukan oleh auditor gitu. Dan juga untuk memahami bagaimana sih sistem pengendalian dari perusahaan tersebut gitu. Nah, jika dirasa resiko tersebut itu mengalami peningkatan, maka auditor itu harus meningkatkan juga kewaspadaannya dengan menugaskan seorang personel yang lebih berpengalaman di bidangnya gitu. Dan juga auditor itu harus memperkuat sikap skeptisisme profesionalnya, serta auditor itu harus fokus di area-area yang resiko kecurangannya tuh tinggi gitu, indikator resiko kecurangannya tuh lebih tinggi gitu. Dan untuk area-area tersebut itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di selanjutnya ya. Sekarang kita fokus ke responnya. Lalu respon yang kedua itu adalah respon terhadap resiko penipuan pada tingkat asersi. Jadi ketika seorang auditor itu menemukan adanya resiko penipuan di tingkat asersi, maka mereka ini akan merancang prosedur audit. Prosedur seperti apa sih yang sesuai dengan resiko ini gitu. Seperti contohnya memeriksa jurnal penjualan dan juga aset secara fisik. Lalu menyesuaikan waktu pengujiannya dan juga meningkatkan ukuran sampelnya untuk memperoleh bukti yang lebih kuat. Lalu respon yang ketiga itu ada tanggapan untuk mengatasi pengambilan kontrol oleh manajemen. Jadi di setiap proses audit, auditor itu harus bisa mengatasi resiko manajemen ketika manajemen itu tuh mengabaikan kontrol dengan melakukan 3 prosedur wajib, karena manajemen itu punya potensi untuk bisa melakukan penipuan dengan cara mengabaikan kontrol yang efektif gitu. Nah, 3 prosedur tersebut itu adalah pertama, auditor itu akan memeriksa jurnal di laporan keuangannya dan akan menyesuaikan bukti kemungkinan adanya salah saji karena sebuah kecurangan. Lalu juga auditor itu akan meninjau estimasi akuntansi ketika adanya bias. Dan yang terakhir itu ada mengevaluasi alasan bisnis untuk transaksi yang tidak biasa dan juga cukup signifikan gitu. Lalu respon yang terakhir itu adalah pembaruan proses penilaian risiko. Jadi penilaian risiko kecurangan itu memang harus ditindaklanjuti selama proses audit gitu. Nah, dengan auditor ini sudah merasa waspada terhadap adanya perbedaan catatan, lalu juga auditor ini menemukan adanya bukti yang bertentangan dengan catatan yang sudah diperiksa. Lalu auditor ini merasa bahwasanya, oh ini ada hubungan yang nggak beres nih, yang ada hubungan yang bermasalah gitu. Dan auditor tuh melihat hasil analisis perusahaan ini tuh kelihatannya tuh mencurigakan gitu. Dan juga responnya manajemen ini tuh nggak jelas atau terdengar nggak konsisten gitu. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, bahwasanya auditor itu akan fokus ke area-area resiko yang memiliki indikasi kecurangan atau resiko kecurangan yang lebih tinggi. Nah, di sini kita akan bahas terkait tentang area resiko kecurangan. Ada 4, yaitu yang pertama ada pendapatan dan piutang resiko penipuan, ada resiko penipuan inventaris, pembelian dan hutang usaha resiko penipuan, serta ada area lain dari resiko penipuan. Nah, yang pertama itu pendapatan dan piutang resiko penipuan.
Jadi pendapatan, piutang usaha, dan juga kas itu, tiga hal ini tuh sangat rentan untuk dimanipulasi atau juga dicuri. Karena misalnya ada karyawan yang memanipulasi pendapatan. Seharusnya pendapatan usaha perusahaan ini tuh 500 juta gitu, tapi dia mencatatnya sebesar 400 juta gitu. Dan itu kan enggak ada yang tahu ya. Jadi emang pendapatan, piutang usaha dan kas itu emang paling rentan untuk dimanipulasi gitu angkanya gitu. Nah, Koso pun itu menunjukkan bahwasanya lebih dari setengah kasus penipuan pada laporan keuangan itu melibatkan tiga hal tadi, yaitu pendapatan, piutang usaha, dan juga kas. Lalu yang selanjutnya itu ada resiko penipuan inventaris. Jadi persediaan itu kan merupakan aset besar dan juga sangat sulit untuk diverifikasi ya. Nah, maka persediaan itu juga sangat rentan terhadap manipulasi laporan keuangan dan juga penyalahgunaan karena kemudahan penjualannya. Jadi misalnya kayak sebenarnya perusahaan itu enggak menjual sebanyak itu gitu, tapi karena karyawan ini tuh enggak mau kayak kenapa kok penjualan ini tuh cuma segini gitu, maka dia tuh melakukan manipulasi jumlah penjualan gitu. Lalu ada pembelian dan hutang usaha resiko penipuan. Jadi hutang usaha itu meskipun dia ini tuh jarang dimanipulasi daripada persediaan dan juga piutang usaha, ya tetap aja gitu. Utangnya itu tetap berisiko terhadap penipuan laporan keuangan, terutama melalui peremehan yang disengaja untuk meningkatkan laba agar perusahaan ini tuh dinilai perusahaan ini tuh labanya besar gitu, agar investor itu tertarik untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut. Dan juga penyimpanannya seperti pembayaran vendor yang fiktif ataupun juga adanya indikasi suap. Lalu yang terakhir ada resiko lain dari resiko penipuan. Nah, beberapa akun itu memang lebih rentan daripada yang lainnya, contohnya kayak pendapatan, utang, dan kas gitu. Tapi sebenarnya hampir setiap akun yang ada di laporan keuangan itu rentan gitu loh terhadap manipulasi. Berbicara tentang dokumentasi, memang dokumentasi itu sangat penting ya. Misalnya kita punya kekasih gitu, terus kita lihat nih cowok kita lagi jalan di mall sama cewek lain, terus kita saking sakit hatinya, saking sedihnya, kita nggak mendokumentasikan hal tersebut, terus kita langsung pergi aja karena udah nggak mau melihat dia gitu. Tapi esoknya kita mau kayak tanya gitu, kemarin aku lihat kamu di mall sama perempuan gitu. Pasti hal pertama yang akan dikatakan oleh dia adalah, enggak kok, mana buktinya gitu kan. Nah, oleh sebab itu dokumentasi itu sangat penting. Nah, hal ini itu juga terjadi di audit gitu. Jadi standar audit itu mewajibkan seorang auditor untuk mendokumentasikan segala proses auditnya, seperti keputusan penting, prosedur yang dilakukan, lalu resiko kecurangan yang ditemukan, lalu juga alasan tidak adanya resiko pengakuan pendapatan, hasil prosedur pengambilan kontrol manajemen, kondisi analitis yang memerlukan tindakan, dan juga komunikasi tentang penipuan gitu. Jadi emang pendokumentasian di dalam proses audit itu sangat penting, terutama ketika auditor itu menemukan sebuah indikasi kecurangan. Karena tanpa bukti yang kuat, audit ini itu tidak bisa melaporkan hal tersebut kepada manajemen puncak seperti dewan komisaris ataupun juga direksi seperti itu. Sekian pemaparan yang dapat kita sampaikan. Bila ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.